Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini lagi di wilayah Bone Bolango, kompleks Center Point, untuk menuju salah satu dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Dan ini memang kami akan banyak menguras waktu di sini untuk melakukan penginputan data dan updating data dengan wali data sektor yang ada di sini, dan insya Allah sesudah itu kami akan menuju ke satu tempat yang mungkin teman-teman masih bisa mengikuti dan melihat langsung kira-kira kemana tujuan kami pada siang hari yang terik ini. Namun teman-teman sekalian, di jalan ini walaupun memang situasinya udara cukup panas, namun di kanan kiri kami ini banyak ditumbuhi tanaman, dan juga di ruas tengah jalan ini memang ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh pemerintah setempat untuk membuat suasana jalan ini semakin adem. Dan ini memang yang masih kosong-kosong ini mungkin sementara dalam proses-proses penanaman. Dan teman-teman sekalian, kita ini udah mau masuk di kompleks perkantoran Kabupaten Bone Bolango. Setelah melalui jalur hijau ini, ada beberapa tempat yang memang sengaja orang-orang datang berkunjung ke sini, baik dia orang yang menetap di Gorontalo maupun para pendatang yang ingin melihat situasi jalan ataupun sekedar foto-foto di tempat pembelian buah-buah, tempat-tempat yang kuliner, kemudian ataupun berfoto selfie di Center Point yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Jadi teman-teman sekalian, di jalur hijau ini nanti kita akan melihat berbagai bunga-bunga yang ditanam oleh pemerintah setempat nanti di beberapa. Nah, seperti ini teman-teman, ini bunga daun teh. Ini memang hampir di sebagian besar ruas jalan ditanami bunga itu, dan ini juga ada berbagai macam bunga-bunga yang ada di kelompok tanaman hias. Kita sebenarnya sangat ingin melihat ada tanaman-tanaman juga yang lagi tren-tren sekarang. Itu ada orang-orang yang sementara menanam, teman-teman sekalian. Mereka itu biasanya menanamnya pada saat siang hari begini ataupun pada pagi-pagi hari sekali. Pada saat kendaraan masih sepi-sepinya lalu lalang, mereka menanam tanaman di sini. Dan ini teman-teman sekalian, kita sesudah balik dari lokasi dinas itu, saya sengaja mengambil view duduk di depan sekarang untuk dari Center Point ini saya bisa merekam wilayah sepanjang jalan ini, yang tadinya saya cuma mengambilnya dari arah bagian kanan tempat duduk saya. Jadi saya tadi merekamnya dari bagian kanan pas di depan pengemudi. Jadi saya tidak bisa mengambil view depan. Sekarang ini saya sudah pindah di depan. Saya bisa mendapatkan tempat-tempat yang tadinya kita lewati begitu saja ya, tidak sempat saya ambil dalam video saya. Jadi teman-teman sekalian, suasananya juga di sini adem-adem, ditumbuhi berbagai macam tanaman atau pohon lindung. Dan di ruas jalan ini memang banyak jenis tanaman bunga yang ditanam-tanam oleh pemerintah setempat, sehingga menambah suasana siang terik ini jadi makin sejuk ya. Dan kita akan menuju ke satu tempat yang kita di situ nanti bisa
menikmati siang hari, duduk-duduk ataupun ngobrol atau diskusi, kita mau cari makanan, kita mau cari, setelah kita dalam beberapa waktu atau jam yang lalu kita melakukan tugas-tugas yang harus kita laksanakan secara rutin, yaitu melakukan koordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan progres data sektor yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian biasanya kita melihat langsung apakah data-data yang mereka buat oleh para wali data ini sudah sinkron antara data-data yang masuk pada kontributor data atau wali data OPD. Untuk kita lihat, kita sinkronkan data-datanya, karena sebagai kompilator data kita tentu saja tidak hanya mengambil raw data saja, namun kita juga harus melakukan check and recheck terhadap data dasar atau data yang berasal dari produsen data. Jadi teman-teman sekalian, sebagai pengelola data sektor, tentu saja berbagai masukan dan berbagai macam informasi yang berasal dari kontributor data, apakah dia langsung dari OPD ataupun data yang berasal dari kabupaten kota, itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan keakuratan dan keberadaan data sektor yang ada di tingkat provinsi. Oleh karena semua data yang masuk di provinsi dengan proses yang kita laksanakan melalui kompilasi dan validasi data sektor, tentu harus menunjukkan bahwa data yang masuk ini benar-benar bukan merupakan data-data sampah. Karena bila kita mengelola ini dengan hal yang asal-asalan saja, maka itu artinya seperti sampah masuk dan sampah keluar. Seperti itu yang filosofinya para pekerja data. Karena kalau kita mendapatkan data yang betul-betul akurat, maka sepanjang pengetahuan kita semua, data akurat itu tentu saja merupakan awal perencanaan juga yang betul-betul akurat dan akuntabel. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita coba belok di sini untuk sedikit rehat siang. Saya ini melihat ada satu tempat di lokasi ini. Sebenarnya model dari tempat ini seperti model perahu ya. Cuman saya belum lihat betul di mana sih yang model perahu ini. Ini di sini orang biasa kumpul, dikasih batas-batas seperti ini, dan agar tidak terjadi kerumunan dan juga orang datang makan di sini bisa menjaga jarak. Jadi seperti itu. Saya ini coba teman-teman sekalian dengan teman saya ini mau coba mengecek, ini ibu yang bersama saya untuk mengecek apa. Nah, ini teman sekalian, di sini cumi, itu cumi dibuat seperti itu. Di sini suntung atau, dan ini tuna kuah atau tuna saus. Di sini biasanya makanan ini digemari sekali, dan ini ayam ya. Ini ayam kampung buat tumis ayam kampung. Kemudian ini ada yang namanya ikan danau garo rica atau ikan hulu ugaro rica. Kemudian ini teman-teman sekalian yang baru digoreng, belum digaro rica. Saya pingin makan yang baru digoreng itu karena, dan ini di sebelah tuh banyak sekali teman-teman sekalian. Ini saya mau buka-buka ini. Ini teman-teman sekalian, ini ya ikan teri sama tempe tahu itu dimasak campur. Kemudian ini hulu lagi. Hulu itu ikan danau limboto. Dia digaro sambal. Jadi ini teman-teman sekalian, ini hulu ikan danau limboto. Biasanya kita mengkonsumsi ini
harus ada ricanya biar enak. Ini dia sementara bikin sambalnya. Ini terong, saya itu request terong karena terong itu memang enak sekali kalau di sini. Masakannya terong itu dipakai santan kental. Nah, ini rica, cabai ya. Mereka mau buat sambal untuk pasangan dari hati ayam tadi. Jadi tadi itu ada hati ayam, kemudian ada ikan hulu ugaro rica, kemudian ada ikan tuna woku tuna, kemudian ada cumi garo. Dan ini teman-teman, ini sudah mau request pesanannya masing-masing teman-teman sekalian. Saya ini mau coba-coba lihat apalagi penganan lain yang dia sediakan makanan berat untuk siang ini. Biasanya di sini ini kan kalau malam hari ataupun siang terik itu kita bisa pesan kelapa muda bakar, tetapi ini penjualnya belum datang yang biasa menghandle untuk kelapa muda bakar. Jadi saya nih lihat-lihat aja apa-apa aja yang bisa ditambah di sini. Di sini juga ada, dia jual nasi kuning. Jadi nasi kuning di sini ini nasi kuning abon. Saya pingin nasi kuning abon di sini ini karena dia jualannya itu nasi kuning abon ditambah laksa. Dia tabur bawang goreng banyak sekali di atas, dan saya paling suka sekali itu. Jadi kalau di sini juga orang beli mie instan itu semua, mie goreng dan lain-lain juga bisa ada. Jadi semacam-macam makanan. Tapi saya suka di sini itu makanan-makanan yang khas Gorontalo. Dan saya mau coba tambah kerupuk yang dari luar, biar makanannya itu ada kerupuknya ya. Jadi saya pingin ini ada kerupuk dari luar. Ini kasihan teman-teman. Ini gula-gula khas Gorontalo namanya gula-gula soba. Itu satu bungkus itu dia jualan cuma Rp2.000. Seperti ini kerupuk-kerupuk juga Rp2.000 teman-teman sekalian. Jadi kalau kita beli belanja-belanja juga yang dijual di sepeda-sepeda ini memang kita mau ambil sedikit atau banyak sudah cukup membantu mereka di masa pandemi ini teman-teman sekalian. Karena kita tahu semua aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi ini betul-betul terasa sekali bagaimana suasana ini bisa memberikan hal-hal yang membuat masyarakat tuh harus banyak berdiam di rumah. Tempat-tempat usaha juga tidak bisa beraktivitas seperti layaknya pada masa normal dulu. Jadi kita juga turut prihatin dengan kondisi yang ada sekarang. Bagi kita semua tentu saja cukup saja dengan memberikan bantuan atau saling mensupport keberadaan mereka sudah akan sangat membantu ketika mereka ini jualan, mereka ini membawa barang dagangan, entah mereka di jalanan begini atau antar-antar di rumah. Terkadang mereka itu mengetuk-ngetuk pintu pagar kita, membawa berbagai macam kerepek gula aren, mereka membawa kerepek pisang, mereka membawa kacang gula aren. Itu ya kita tidak usah lagi lah berpikir untuk bagaimana kita menjaga tidak terjadi pengeluaran, tetapi kita saling mendukung lah, karena ini memang masa-masa yang perlu menjadi perhatian dan keprihatinan kita secara nasional maupun secara regional. Ini teman-teman sekalian, kita sudah berada di sini melihat apa yang menjadi makanan-makanan yang bisa kita makan siang sesudah kita tadi melakukan perjalanan dalam rangka melakukan penginputan, pengecekan validasi data sektor, dan kemudian kita melihat keberadaan wali data di lokasi ini. Kita melihat cara-cara mereka melakukan kompilasi data, dan kita melihat juga bagaimana progres indikator core data Susenas mereka di tahun 2020 dan persiapan mereka untuk melakukan penginputan di tahun 2021. Ya, sudah jelas kita ini akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral. Namun teman-teman sekalian, nah ini pesanan saya teman. Ini teman saya, dia pesannya itu semua kita pakai hati ayam biar
berasa sekali ya ini hati ayamnya ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada kondisi yang harus kita perhatikan terkait dengan tadi yang saya katakan, penginputan data. Dia harusnya updating data ini dilaksanakan secara rutin agar kita memperoleh gambaran data yang betul-betul valid dan itu terkontrol dari hari ke hari. Karena memang, nah sebentar saya skip dulu. Ini rupanya yang mereka katakan tempat makan berbentuk perahu, rupanya ini teman-teman sekalian, ini yang bagian perahu paling ujung. Seperti itu. Jadi saya juga tadi cari-cari mana yang dibilang kapal ya. Dibilang model kapal itu. Jadi saya cari-cari mana model kapal itu, ternyata itu. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, terima kasih masih bersama saya mengikuti channel ini. Semoga kita berharap banyak. Nah, ini ada petunjuk untuk ini menunya. Kemudian sebentar lagi ada prokes di sini. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita berharap tugas-tugas pelaksanaan statistik sektoral itu berjalan dengan mulus, lancar, dan kita berharap teman-teman sekalian untuk selalu dapat meningkatkan protokol kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.